Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Mudaim dari Prodi PAI semester 5 akan mempresentasikan makalah sejarah pendidikan Islam yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Islam di Asia. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nurdi selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Langsung saja, saya akan menjelaskan bab tentang perkembangan Islam dunia di benua Asia dari India hingga Indonesia. Perkembangan Islam di benua Asia memiliki perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari India, Cina, hingga Indonesia. Saat ini populasi Muslim terbesar di dunia terletak di wilayah Asia dan Asia Tenggara. Posisi pertama diduduki oleh Indonesia dengan lebih dari 200 juta penduduk muslimnya, diikuti dengan India, Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya. Modal populasi yang amat besar ini menunjukkan dinamika sosial dan penyebaran Islam yang bervariasi antara negara-negara di benua Asia. 2. Cara-cara masuk dan berkembangnya Islam di Asia. Masuknya Islam ke negara-negara Asia dimulai pada abad ke-7 hingga ke-16 melalui perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Muslim seperti Arab, Persia, dan India. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Para pedagang Muslim dari segi perekonomian dipandang memiliki status sosial yang lebih baik daripada kalangan pribumi, sehingga penduduk pribumi yang kebanyakan berasal dari golongan bangsawan tertarik dan bersedia menikahi para pedagang Muslim yang menetap sementara untuk berdagang. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah dengan masyarakat pribumi dan menetap di kawasan-kawasan di Asia. Yang ketiga, melalui jalur tasawuf. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Asia terutama Indonesia memiliki banyak yang menganut sistem kepercayaan animisme, dinamisme, agama Hindu, dan Buddha, yang sebagian besar melebur ke dalam adat istiadat, kebudayaan, dan tradisi. Hal ini mempermudah para pengajar tasawuf atau sufi yang mengajarkan tentang teosofi sehingga ajaran Islam dapat dengan mudah diterima dan berkembang di negara-negara Asia. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Masuk dan berkembangnya Islam dilakukan melalui jalur pendidikan. Masyarakat di kawasan Asia yang pada saat itu mengalami banyak kesulitan untuk memperoleh pendidikan karena adanya praktik-praktik imperialisme dan kolonialisme dari negara-negara Eropa, membuat Islam melalui jalur pendidikan mudah diterima oleh masyarakat Asia. Kemudian jalur kesenian. Kesenian digunakan para ulama untuk menyebarkan agama Islam melalui nyanyian, tulisan, dan seni pahat jalur. Kemudian jalur politik. Salah satu saluran yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam adalah pengaruh politik, yang disebabkan karena pernikahan para pedagang, Muslim atau ulama yang menikah dengan putri-putri bangsawan. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan Islam di Asia. Kehadiran para pedagang Muslim mulai dari tahun 7 hingga 12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai fase pemula dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara, yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang Muslim dengan penduduk setempat. Pada fase pertama ini, tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh hari kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Sangat mungkin dalam kurun abad ke-1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, hingga menjadikan mereka berlari menjadi Muslim. Tetapi ini baru pada tahap dugaan. Kemudian terbentuknya kerajaan Islam pada abad 13 sampai 16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin
tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka, yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah 1477 Masehi, yang merupakan Sultan ke-6 Kerajaan Malaka, telah membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Adapun di bagian lain, khususnya di Jawa, saat itu sudah memperlihatkan bukti kuatnya peranan kelompok masyarakat Muslim terutama di pesisir utara. Pelembagaan Islam. Pada fase ini, sosialisasi dan dakwah Islam semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merambah hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dijelaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Kesimpulan, perkembangan Islam di benua Asia mempunyai perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari India, Cina, hingga Indonesia. Cara perkembangannya agama Islam di benua Asia meliputi 6 jalur, yakni jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, jalur kesenian, jalur politik. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.